Kali ini kita akan belajar tentang kata ganti milik. Apa itu kata ganti milik? Contohnya seperti punyaku, punyamu, punya dia, atau punyanya, punya kami, dan lain-lain. Untuk kata ganti milik yang pertama, kepunyaanku atau punyaku, ada 3 macam, moi, moya, dan moye. Moi, jadi huruf O yang ada tanda strip atasnya dibaca seperti huruf U, moi. Lalu apa perbedaannya di antara ketiga kata tersebut? Jadi untuk kata moi dipakai untuk kata benda bergender atau berjenis kelamin maskulin. Jadi kata benda dalam bahasa Polandia memiliki gender atau jenis kelaminnya masing-masing. Ada 3 gender, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Nah, untuk kata moi ini untuk yang kata benda bergender maskulin. Contohnya, moi komputer atau komputerku, moi telepon, teleponku, moi tata, ayahku, moi mąż, suamiku, dan lain-lain. Jadi kata-kata yang saya sebutkan tadi, komputer, telepon, tata, mąż, semuanya bergender atau berjenis kelamin maskulin. Sedangkan untuk kata moya artinya sama, punyaku atau kepunyaanku, tapi untuk kata benda yang bergender feminin. Contohnya, moja kawa, kopiku, moja książka, bukuku, moja mama, ibuku, moja koleżanka, teman perempuanku, dan lain-lain. Sedangkan kata moje digunakan untuk kata benda yang bergender netral. Contohnya, moje dziecko, anakku, moje mieszkanie, apartemenku, moje piwo, birku, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa suatu kata benda itu bergender maskulin, atau feminin, atau netral? Sebenarnya cara terbaik adalah dengan cara menghafal, atau karena sudah terbiasa. Jadi kalau misal kita sudah terbiasa, kita akan tahu sendiri, oh, kata benda ini maskulin, yang ini feminin, yang ini netral. Tapi ada triknya. Contohnya, misal kata benda maskulin, biasanya diakhiri dengan akhiran huruf konsonan. Misalnya komputer, diakhiri dengan konsonan R. Telepon, diakhiri dengan huruf konsonan N, dan lain-lain. Dan kata benda feminin, biasanya diakhiri dengan akhiran huruf vokal A. Misalnya, kawa, kopi, książka, buku, mama, ibu, koleżanka, teman perempuan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kata benda yang bergender netral, biasanya diakhiri dengan huruf vokal O atau E. Contoh, dziecko, anak, mieszkanie, apartemen, piwo, bir, dan lain-lain. Tapi tentu saja ada beberapa pengecualian. Contohnya kata tata, artinya ayah. Meskipun diakhiri dengan huruf vokal A, tetapi termasuk kata benda maskulin, bukan kata benda feminin. Karena tata kan artinya ayah. Ayah itu kan laki-laki. Tentu saja bergender maskulin. Jadi aturan yang saya sampaikan tadi tidak menjadi patokan. Jadi cara terbaik untuk menghafal atau mengetahui suatu gender kata benda
adalah dengan cara menghafal atau membiasakan diri. Kemudian kata ganti milik yang kedua, kepunyaanmu atau punyamu, juga ada 3 macam, tefoi, tefoya, dan tefoye. Tefoi, tefoya, tefoye. Tefoi untuk kata beda maskulin. Contohnya, tefoi kolega, temanmu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kolega artinya teman, meskipun berakhiran dengan huruf vokal A, tapi masuknya ke kata beda bergender maskulin, bukan feminin. Jadi masuk ke pengecualian. Tvoj samochod, tvoj samochod, mobilmu, tvoj brat, saudara laki-lakimu, dan lain-lain. Sedangkan tvoya untuk kata beda bergender feminin atau rodzaj ženský. Contohnya, tvoja siostra, saudara perempuanmu, tvoja herbata, tehmu. Kemudian tvoje untuk kata beda netral. Contoh, tvoje konto, akunmu atau rekeningmu, tvoje auto, mobilmu, tvoje dziecko, anakmu. Kata ganti milik berikutnya, kepunyaan dia atau kepunyaannya untuk laki-laki, atau dalam bahasa Inggris his, cuma ada satu, yaitu jego untuk semua gender. Contoh untuk gender maskulin, jego brat, saudara laki-lakinya. Contoh untuk yang bergender feminin, jego zona, istrinya. Dan untuk yang bergender netral, jego krzesło, kursinya. Lalu ada punya dia perempuan, atau bahasa Inggrisnya her, yaitu yey. Jadi huruf J dibaca Y, yey, untuk semua gender. Contohnya, yang bergender maskulin, jej dom, rumahnya. Contoh yang bergender feminin, jej koleżanka, teman perempuannya. Contoh untuk yang bergender netral, jej auto, mobilnya. Lalu ada juga kepunyaan kami atau kepunyaan kita. Ada 3 macam, nas, nasza, dan nasze. Nas, nasza, dan nasze. Untuk nas digunakan untuk kata beda maskulin. Contohnya, nas dom, rumah kami, nas tata, ayah kami, nas brat, saudara laki-laki kami. Sedangkan untuk nasa digunakan untuk kata beda feminin. Contohnya, nasa rodzina, keluarga kami, nasza mama, ibu kami. Sedangkan nasze digunakan untuk kata benda bergender netral. Contoh, nasze śniadanie, sarapan kami, nasze mieszkanie, apartemen kami, nasze dziecko, anak kami. Kata ganti milik berikutnya,
punya kalian atau kepunyaan kalian ada 3 macam, vash, vasha, dan vashe. Vash untuk kata beda maskulin, contoh vasdom, rumah kalian. Vasha untuk kata beda feminin, contoh vasha syostra, saudara perempuan kalian. Sedangkan vashe untuk kata benda netral, contoh vashe dziecko, anak kalian. Lalu kata ganti milik yang terakhir ada ich. Ich artinya punya mereka atau kepunyaan mereka. Ini cuma ada satu, jadi untuk semua gender sama saja. Contoh, ich problem, masalah mereka. Problem bergender maskulin. Lalu contohnya untuk yang bergender feminin, ich rodzina. Rodzina artinya keluarga. Lalu contoh untuk yang bergender netral, ich łóżko. Ich łóżko, tempat tidur mereka. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dziękuję i do widzenia.